Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Oda Astral Putra Tama, NPM 19410004. Saya berasal dari kelas 01 di Universitas Slamet Riyadi Surakarta. Prodi yang saya ambil adalah Ilmu Komunikasi. Saya berasal dari Sukoharjo. Di sini saya mau memenuhi tugas dari mata kuliah jurnalisme, yaitu membuat feature. Di sini saya mengambil satu tema, yaitu feature tentang sejarah. Feature yang saya ambil adalah sejarah dari kota Solo. Hai teman-teman, siapa sih yang tidak kenal kota Solo? Kota yang indah dan nyaman dengan nuansa batik dan kulinernya. Solo sendiri merupakan sebutan akrab untuk kota Surakarta. Kota Solo terletak di jalur strategis yang mempertemukan jalur dari arah Jakarta, Yogyakarta, dan Semarang menuju Surabaya dan Bali atau sebaliknya. Sejarah di kota ini bermula dari pemberontakan dan penindasan yang dilakukan oleh VOC Belanda kepada orang-orang Cina yang berada di Jakarta, kemudian melarikan diri ke Jawa Tengah. Orang Cina ini merupakan kemarahannya dengan dipimpin oleh Sunan Kuning kepada Keraton Kartosuro. Serangan dari orang-orang Cina ini berhasil menjebol benteng pertahanan Keraton Kartosuro dan menyebabkan banyak korban jiwa. Baginda Sunan Pakubuwono memerintahkan kepada seluruh warga keraton untuk mengungsi ke Pacitan hingga Ponorogo. Adipati Bagus Suroto mendengar kabar pemberontakan itu langsung menyediakan prajuritnya untuk menumpas mereka. Lalu ia menunjuk beberapa orang kepercayaannya untuk mencari tempat baru untuk pemerintahan. Kemudian mereka menemukan desa Sala dan sepakat menjadi tempat tersebut tempat pemerintahan yang baru. Lalu dari sinilah penyebutan kota Solo ada oleh kolonial Belanda karena mereka selalu sulit menyebut kata Sala. Akhirnya mereka selalu menyebut Sala menjadi Solo. Solo merupakan kota besar di masa lampau karena merupakan ibu kota Kasunanan Jawa. Di Solo, kalian dapat belajar banyak sekali sejarah Indonesia, dari mulai kebudayaan Jawa hingga tradisi adat yang masih terikat sampai saat ini. Solo memiliki bangunan-bangunan megah sangat banyak. Kalian dapat mencari bangunan yang bercorak tradisi, taman kolonial, dan lain-lain. Solo sendiri sudah lama dikenal dengan budaya Jawanya yang sangat kental. Berbagai macam jenis budaya ada di sana dan merasuk berbagai lini aktivitas masyarakat seperti pernikahan, keagamaan, dan ritual tradisional. Tak salah mereka mengusung slogan The Spirit of Java. Solo, jangan khawatir, kami akan mengulas tentang beberapa kebudayaan yang ada di Solo. 1. Sekaten, perayaan yang dilakukan setiap bulan Maulud untuk memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW, dan khusus pada tanggal 12 Maulud akan diagendakan beberapa rangkaian acara yang disebut Grebek Maulud. Rangkaian Grebek Maulud meliputi 1. Tabuhan gamelan pusaka Kiai Guntur Madu dan Kiai Guntur Sari. 2. Jamasan Maryam pusaka Kiai Sentomi. 3. Pengembalian gamelan pusaka ke dalam keraton. 4. Pemberian sedekah raja. 2. Grebek Sudiro. Meski terkenal dengan Islamnya yang sangat kuat, tetapi ternyata Solo masih menjunjung tinggi sikap toleransi. Buktinya masyarakat Solo masih merayakan Grebek Sudiro, sebuah perayaan yang diadakan untuk memperingati tahun baru Imlek dengan perpaduan budaya Tionghoa dan Jawa.
Festival ini dimulai sejak tahun 2007 lalu dan biasanya dipusatkan di daerah Pasar Gede dan Balongan serta Balai Kota Solo juga ikut pusat perayaan Imlek. 3. Sadranan merupakan sebuah ritual untuk mengirimkan doa kepada para arwah leluhur dan ahli waris yang sudah meninggal dunia, yang diadakan setiap bulan Ruah atau setiap menjelang bulan puasa Ramadan. Yang paling utama adalah pembacaan doa Yasin dan tahlil zikir bersama. Uniknya, semua masyarakat datang berbondong-bondong untuk mengikuti upacara adat ini untuk bersilaturahmi dan menjalin persaudaraan dengan yang saling menjunjung rumah per rumah. Maksudnya dan tujuannya yaitu ikut mencari berkah kepada para leluhur yang telah meninggal. Kuatnya nilai-nilai tradisi pada masyarakat yang masih menjalankan didasari oleh keyakinan bahwa setelah upacara tradisional sadranan dilaksanakan, maka dalam bekerjanya untuk mencari nafkah akan diberi kelancaran dan kemudahan. 4. Kirap Satu Suro, sebutan acara untuk merayakan tahun baru Satu Suro berupa keliling kota sejauh 3 km. Pusaka yang dianggap memiliki kekuatan manggis di bawah oleh para abdi dalam yang berbusana Jawa Cangkep. Kirap yang berada di depan adalah sekelompok kebo bule bernama Kiai Slamet, sedangkan barisan para pembawa pusaka di belakangnya. Acara ini diselenggarakan oleh Keraton Surakarta dan Puro Mangkunegaran yang dilaksanakan pada malam hari menjelang Satu Suro. 5. Tari Bandayang Ketawang, sebuah tari yang disakralkan dan hanya digelar dalam setahun sekali. Konon di dalamnya Sang Ratu Kidul ikut menari sebagai tanda penghormatan kepada raja-raja penerus dinasti Mataram. Asal mulanya tari Bedaya Ketawang hanya diperagakan oleh 7 wanita saja. Dalam perkembangannya selanjutnya, oleh tari ini dianggap sebuah tarian khusus dan dipercayai sebagai tari yang amat sakral. Kemudian diragapkan oleh 9 orang. Tak hanya acara-acara resmi sakral, Solo sendiri juga memiliki banyak keunikan yang lain seperti makanan khas Solo yaitu selat dan sebagainya. Ada juga pengrajin seperti pengrajin gamelan Jawa dan sebagainya. Solo sendiri juga memiliki pusat perbelanjaan yang murah dan banyak dikunjungi oleh mancanegara yang datang berkunjung ke kota Solo, yaitu Pasar Klewer. Pasar Klewer dulunya merupakan pemberhentian kereta api yang digunakan untuk penduduk setempat untuk berdagang. Dulu pasar itu bernama Slompretan yang diambil dari bahasa Jawa slompret yang artinya trompet. Disebut pasar Slompret karena dekat dengan pemberhentian kereta api. Ketika kereta api mau berangkat membunyikan klakson yang mirip suara trompet. Pasar Slompret dulunya pedagang-pedagang kecil menjalankan batik kain dengan cara menaruh dagangannya di pundak pedagangnya. Karena barang dagangannya kleweran, sehingga pasar tersebut dinamakan menjadi Pasar Klewer. Banyak pedagang yang peminat datang, maka pemerintah kota Solo membuatnya pasar dan diberi nama Pasar Klewer. Tak hanya pusat perbelanjaan yang murah, Solo sendiri juga memiliki makanan khas yang disebut selat Solo. Selat sebuah hidangan khas Jawa yang memiliki pengaruh hidangan Eropa dan berasal dari kota Solo, Jawa Tengah. Makanan terdiri dari daging sapi khas yang direbus dalam kuah encer terbuat dari bawang putih, cuka, kecap manis, kecap Inggris, air, serta dibumbui dengan merica. Dan
Kota Solo sendiri masih banyak memiliki beraneka ragam kebudayaan yang tentunya tidak bisa dibicarakan lebih banyak di dalam video ini karena durasi yang tidak panjang. Solo adalah kota yang sangat indah dan kaya akan budaya kebudayaan Jawa maupun sekian vlog atau tugas feature yang bisa saya berikan untuk memenuhi tugas jurnalisme. Ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada kekeliruan juga saya mohon maaf. Akhirus salam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.